Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Mina Umat Senin 29 Agustus 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziu, yaitu bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengeran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan itu, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema Salomo mendirikan bait suci. Menarik bahwa di dalam bacaan hari ini tertulis bahwa Raja Salomo mulai mendirikan bait suci bertepatan dengan 480 tahun sesudah orang Israel keluar dari Mesir, dan juga bersamaan dengan tahun keempat sesudah ia menjadi raja atas Israel. Penulis tidak menjelaskan maksudnya menuliskan hal-hal ini. Ayat 2-10 menguraikan perihal ukuran dan bentuk dari bait suci secara rinci. Bangunan itu sangat besar dan megah pada zamannya, sehingga dapat dimaklumi jika dikerahkan begitu banyak tenaga kerja dan anggaran yang luar biasa besar. Ayat 11-13 menjelaskan firman Tuhan kepada Raja Salomo berupa nubuat mengenai rumah Tuhan yang didirikannya itu. Nubuat tersebut lengkapnya berbunyi demikian: jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu, dan aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak akan meninggalkan umatku Israel. Gedung yang didirikan oleh Salomo itu disebut bait rumah Tuhan, juga disebut bait suci, dan di Indonesia disebut rumah ibadah. Apakah dengan demikian dapat dikatakan bahwa bait Allah itu adalah rumah kediaman Tuhan? Kita yakin bahwa Tuhan ada di mana-mana.
Karena itu sah-sah saja jika kita beribadah di suatu tempat di luar gedung gereja. Firman Tuhan memperingatkan sang raja agar tidak mengkultuskan bait Allah yang didirikannya itu, melainkan mengutamakan ketaatan kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Keberadaan bait Allah itu penting, tetapi keberadaan bait Allah tidak boleh mengurangi ketaatan umat kepada Tuhan. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya keberadaan gedung ibadah itu semakin menguatkan iman dan ketaatan umat kepada Tuhan. Doa pagi ini, perlengkapi kami umat-Mu ya Tuhan, sehingga berguna bagi pembangunan gereja Tuhan. Amin. Demikian renungan pagi ini, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.